Perkenalkan, nama saya Glory Sumampo dari kelas 10 IPS 2. Pada saat ini saya akan membahas materi mengenai perkembangan kebudayaan awal masyarakat Indonesia. Yang pertama, masa berburu, meramu, dan mengumpulkan makanan. Kehidupan manusia pada saat ini masih sangat sederhana. Mereka masih bergantung kepada alam sekitar. Mereka hidup dalam kelompok kecil dan berinteraksi menggunakan bahasa isyarat. Karena masih bergantung kepada alam, pola hidup mereka berpindah-pindah. Pada saat itu, mereka sudah memiliki kepercayaan pada roh nenek moyang atau animisme, atau kepercayaan masyarakat terhadap benda yang memiliki roh atau jiwa. Benda-benda yang dihasilkan pada saat itu adalah: yang pertama adalah kapak perimbas. Kapak perimbas adalah alat pertama yang digunakan untuk merimbas kayu, memecah tulang, dan menjadi senjata. Kedua, kapak genggam. Kapak genggam berfungsi untuk menggali umbi-umbian, memotong, dan mengguliti daging. Yang ketiga, kapak penetak. Kapak penetak berfungsi untuk membelah kayu, pohon, dan bambu. Yang keempat, flakes atau alat serpi. Batu pecahan sisa pembuatan kapak genggam yang dibentuk menjadi lancip. Alat ini digunakan sebagai pisau, kurdi, dan tombak. Yang kelima, alat-alat dari tulang. Alat ini berfungsi sebagai pisau, mata tombak, dan mata panah. Yang kedua, masa bercocok tanam. Pada masa ini, mereka sudah mulai mengenal pemimpin atau kepala suku dan sudah membentuk desa-desa kecil untuk menjadi tempat pemukiman. Manusia pada saat itu sudah mengembangkan sistem pertanian berhumah dan ladang berpindah. Mereka juga sudah mengenal sistem barter. Pada masa ini, kepercayaan animisme dan dinamisme berkembang pesat. Ditemukan bangunan untuk pemujaan roh nenek moyang mereka, seperti sarkofagus. Sarkofagus adalah tempat penyimpan jenazah. Yang kedua adalah menhir. Menhir digunakan sebagai sarana penyembahan arwah roh nenek moyang. Yang ketiga adalah dolmen. Dolmen adalah meja batu, tempat meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Yang keempat, waruga. Waruga adalah kuburan batu pada zaman praaksara. Yang kelima, arca batu. Arca batu adalah patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan, yaitu sarana dalam memuja Tuhan atau dewa-dewinya. Dan yang terakhir adalah punden berundak. Punden berundak merupakan bangunan yang tersusun bertingkat dan berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Alat dan benda yang dihasilkan pada saat itu lebih bagus. Alat dan benda yang dihasilkan antara lain: pertama, beliung persegi. Untuk kapak persegi yang berukuran besar digunakan untuk cangkul. Sedangkan ukuran kecil biasa digunakan untuk bahat atau alat ukir. Kedua, kapak lonjong. Kapak lonjong digunakan sebagai alat untuk berburu. Yang ketiga, mata panah. Mata panah adalah benda runcing pada ujung panah dan tombak. Yang keempat adalah perhiasan. Perhiasan digunakan sebagai mas kawin, lambang kepala suku, benda pusaka, pemerindah pakaian, dan penampilan. Yang terakhir adalah gerabah. Gerabah digunakan sebagai tempat persediaan bahan makanan yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. Masa yang terakhir adalah masa perundagian. Pada masa perundagian, manusia di Indonesia sudah mengenal pengolahan logam. Manusia pada zaman itu sudah mengenal pembagian kerja. Sektor pertanian semakin maju. Mereka sudah meninggalkan sistem berhumah dan ladang berpindah. Kepercayaan pada saat itu masih berwujud animisme dan dinamisme. Mereka sudah menguasai teknik pengolahan logam yang dibuat dengan dua cara, yaitu: yang pertama, teknik bivalve. Teknik bivalve menggunakan cetakan dari kayu dan batu. Yang kedua, teknik Chiffre Perdu. Teknik Chiffre Perdu menggunakan cetakan dari lilin.
Benda-benda logam yang dihasilkan pada saat itu antara lain logam nekara perunggu, berfungsi sebagai benda upacara, mas kawin, dan lain-lain. Kedua, moko. Moko berfungsi sebagai pendamping dalam kubur dan sebagai mas kawin. Yang ketiga, kapak corong. Kapak corong digunakan untuk berburu hewan. Yang keempat, kapak perunggu. Kapak perunggu digunakan untuk berburu dan bercocok tanam. Yang kelima, arca perunggu. Arca perunggu digunakan sebagai tempat untuk penyembahan roh pada upacara keagamaan. Yang keenam, bejana perunggu. Bejana perunggu digunakan sebagai hiasan dan wadah tempat menyimpan barang, baik makanan atau barang berharga dan lain-lain. Ketujuh, perhiasan dan manik-manik. Perhiasan dan manik-manik digunakan sebagai mas kawin dan memperindah penampilan. Dan yang terakhir, cendrasa atau senjata. Cendrasa atau senjata digunakan sebagai alat perlengkapan upacara keagamaan. Demikian penjelasan materi mengenai perkembangan kebudayaan awal masyarakat Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.